وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. Hadratul mukarramin, para ahli, para ulama dimanapun berada yang saya hormati, wabil khusus takmir Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, dan juga jajaran takmir Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, beserta jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam kegiatan setelah subuh di Masjid Baitur Rahman ini dalam keadaan bulan puasa, dalam keadaan berpuasa. Yang saya akan bahas berkenaan dengan tafsirnya. Artinya seruan atau perintah puasa di dalam Al-Quran itu bertujuan untuk mensucikan jiwa kita dan membersihkan jiwa kita, serta menjauhkan kita dari perilaku yang keji dan membuat kita berakhlak mulia. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha itu merupakan panggilan, seruan. Di dalam bahasa Arab ayyuha itu panggilan. Alladzina merupakan isim mausul. Isim mausul itu penyambung. Artinya panggilan disambung dengan isim mausul aman, yaitu sila, yaitu jumlah yang dipanggil. Sila itu memiliki robit. Itu pembahasannya di tafsir mengenai nahwu. Artinya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang tidak beriman? Yang tidak beriman mengenai ayat ini, mengenai awal ayat ini, berdosa. Yang dipanggil memang orang-orang yang beriman, yang diperintah orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, berdosa. Jelas neraka. Atau beriman, saya beriman puasa itu wajib, tapi tidak melaksanakan puasa, ya tetap juga berdosa, neraka. Artinya di situ yang dipanggil orang-orang yang beriman. Harus bahagia ketika kita merasakan kita beriman, dipanggil oleh Allah, dan kita berpuasa, melaksanakan puasa. Ketentuan wajibnya puasa ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal Islam. Sejak awal Islam itu Allah mewajibkan puasa 3 hari setiap 1 bulan. Pertama, wajibnya puasa itu di awal-awal Islam 3 hari setiap bulan. Artinya 3 kali 12. Dan diperintahkan puasa sejak Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan juga umatnya Nabi Musa
Isa alaihissalam berubah menjadi puasa Ramadan. Di kitab tafsir Qurtubi, di kitab tafsir Al-Bukhari, di kitab tafsir Ibnu Katsir, juga kitab tafsir Al-Jalalain itu seperti itu. Dan pekerjaan puasa yang terbaik itu yaitu pekerjaan puasa umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad ini pekerjaannya puasanya 30 hari atau 29 hari paling banyak. Saya ambil contoh puasanya kaum Nasoro. Kaum Nasoro itu oleh Allah diwajibkan puasa Ramadan. Ketika bertepatan pada musim yang sangat dingin atau sangat panas, puasa Ramadan oleh umat Nasoro itu dirubah-rubah karena mengganggu aktivitas kehidupan umat Nasoro. Puasa Ramadan itu dirubah. Pemerintah, ulama dan pemerintahnya bermusyawarah untuk membagi puasa itu menjadi 2 kali. Satu kali itu menjadi 2 kali. Puasa di musim dingin, puasa di musim panas. Sebagai gantinya, konsekuensinya dipikir juga oleh para ulamanya, para pemerintahnya umat Nasoro, kaum Nasoro, diganti dengan 10 hari di musim semi. Jadi sudah menjadi 40 hari puasanya, itu menjadi 40 hari puasanya kaum Nasoro karena berubah-ubah hitungan hari di dalam puasa. Setelah itu salah satu raja umat Nasoro sakit, berjanji jika diberi kesembuhan maka puasa yang 40 hari itu akan ditambah 1 minggu. Jadi sudah menjadi 47 hari. Ini dikerjakan oleh pemerintah dan juga para ulama tanpa dasar hadis, tanpa dasar Al-Quran penambahannya. Dan setelah itu raja yang sakit sudah diganti oleh raja setelahnya, digenapkan, dijadikan 50, 47 ditambah 3 hari lagi menjadi puasanya kaum Nasoro. Dalam kitab tafsir itu dijelaskan menjadi 50 hari. Tafsiran dari ayat kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya telah diwajibkan puasa ini terhadap umat-umat dan para nabi sebelum umatnya Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad SAW. Nafsirannya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, di dalamnya seperti itu. Dan beda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita memahami Al-Quran, maka kita memperjelas dengan hadis. Di dalam Al-Quran kan cuma kutiba alaikumus syiyam, yaitu puasa diwajibkan. Berapa jumlah harinya? Tidak ada. Dan apa bedanya syiyam dengan shaum? Shaum itu menjaga perkataan sebagaimana di ayat yang dikerjakan Siti Maryam. Tidak berbicara karena Siti Maryam itu melahirkan tanpa seorang bapak, melahirkan
Siti Maryam melahirkan anak tanpa mempunyai suami, maka berpuasa tidak berjalan setahun. Kalau siap ya puasa. Setelah itu perbedaannya dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, saya mengkaji, saya buka hadis itu dari Ibnu Umar, radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsu wa la nahsu syakku hakada wa hakada marratan tis'atan wa isrina wa marratan salasina. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi bersabda, umat inna ummatun ummiyatun, sesungguhnya kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, umat ummiyah, yaitu umat yang tidak bisa baca tulis, wala naqru, dan tidak mengenal tulisan, wala nafsu, dan tidak mengenal hitung-hitungan, wala nafsu syahru, dan tidak mengenal hitung-hitungan bulan harinya, maksudnya. Hakada wa hakada, Nabi Muhammad bersabda, bulan itu seperti ini, marwatan tis'ata wa isrina, kadang jumlah hari di dalam bulan itu 29, wa marwatan salasina, dan kadang jumlah hari di dalam satu bulan itu 30. Para jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya di dalam hadis ini ketika dibaca pendapat para ahli hadis mengatakan umat di awal-awal, sahabat maksudnya, itu tidak menubah-ubah, tidak pintar menubah-ubah, karena umatun ummiyatun, umat yang tidak bisa membaca dan menulis dan tidak mengenal tulisan. Tapi para sahabat ini iman kepada Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, dadanya langsung dimasukin ayat Al-Quran, hafal, dan langsung mengamalkan Al-Quran. Umpamanya ada ayat puasa dibacakan oleh Nabi Muhammad, turun kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, langsung hafal puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, langsung hafal, langsung dikerjakan. Artinya tidak usah pakai tulis, tidak usah pakai baca, hafal. Rasulullah juga umi, langsung hafal. Dan tidak usah hitung-hitungan, karena hitung-hitungan ilmu falak itu berkembangnya setelah sahabat. Kalau di waktu sahabat langsung diberi patokan oleh Rasulullah SAW, bulan itu seperti ini, kadang jumlahnya 29. Untuk mengetahui bulan selanjutnya, ruqyatul hilal, langsung lihat saja di hadis-hadis yang banyak di kitab Tajribus Shoreh itu ditekankan untuk ruqyatul hilal, tidak cukup hisab. Hadisnya yang saya baca ini, wala nafsu, tidak mengandalkan hisab saja, ruqyatul hilal. Jadi puasa yang kita jalankan ini sepakat, karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ya kalau tidak 29 hari, 30 hari, tidak berubah-ubah seperti saum Asyura. Karena yang terkenal
langsung dikerjakan. Kalau sudah kata pemerintah sudah rukyatul hilal sudah kelihatan seperti yang sekarang ini, malam Sabtu itu kan sudah kelihatan di Aceh, semua di rukyatikum, atau hadis yang lain, idza ra'aitum fasumu wa idza ra'aitum faftiru. Jika nanti hilal bulan Syawal kelihatan, kita tidak puasa, sudah faftiru. Ini bedanya dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau bedanya dengan umat-umat di awal Islam, ya kita puasa 1 bulan penuh. Kalau umat di awal Islam, setiap bulan 3 hari. Dan kalau bedanya dengan kaum Nasrani seperti tadi, tidak berubah-ubah. Kita itu seluruh dunia ini puasanya ikut hadisnya Rasulullah, kalau tidak 29 yang 30 hari. Itu bedanya. Jadi para jemaah, kita diwajibkan puasa ini untuk orang-orang iman, kecuali wanita yang itu berhalangan yang tidak usah puasa, dan juga orang-orang yang menerima rukhsah dari Allah boleh tidak puasa. Kalau kita masih merasa iman, maka hukumnya harus berpuasa, karena panggilan Allah aman yang biasa. Mengenai ketakwaannya kita berpuasa, kita melaksanakan puasa. Ketika sudah fajar, kita menahan diri dari minum, dari makan, dengan diawali niat di malam harinya, itu namanya puasa, sampai terbenamnya matahari kita berbuka, dan itulah puasa. Gunanya puasa ini yaitu untuk menyehatkan badan, untuk kesehatan badan kita sebenarnya, dan mempersempit ruang lingkup rujukan setan. Artinya kalau di bulan puasa, rayuan-rayuan setan itu memang harus dipersempit, menghindari syahwat, hawa nafsu, karena puasa itu merupakan benteng. Di keterangan yang lain, junnatun, yaitu benteng. Orang yang berpuasa memiliki benteng antara dirinya dengan api neraka. Insya Allah orang yang berpuasa ini dijauhkan dari api neraka. Dan juga di keterangan hadis yang lain, wijaun, yaitu benteng. Orang yang berpuasa ini mempunyai benteng dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Artinya ketika kita sudah melaksanakan puasa pagi ini, kita itu mempunyai benteng untuk menjauhi hawa nafsu. Ini tugasnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena wijaun, ini suatu hadis kan, kalau orang yang tidak puasa beristri, yaitu berpuasa, karena inna lahu wijaun, benteng. Artinya tugasnya kepada Nabi Muhammad ini seperti berpuasa sudah mempunyai benteng antara dirinya dengan hawa nafsu. Ironisnya, kalau umatnya Nabi Muhammad SAW masih mengikuti hawa nafsunya, harus berpuasa. Ternyata tak puasa sungguhan itu kan mengikuti bisikan hawa nafsu. Nafsu itu seperti anak kecil, andaikan mempunyai pengetahuan, bertekad diri untuk berpuasa, berangkat iman dari hati kepada Allah dan ikut ajaran Rasulullah, langsung berpuasa dan jangan diikuti bisikan hawa nafsu. Tidak bisa, hawa nafsu itu sebenarnya tidak bisa. La'allakum tattaqun itu bentuk dari ketakwaan
dengan perintah Al-Quran dan juga anjuran Nabi Muhammad SAW.